Selamat malam bagi kita semua Bapak Ibu. Salam saya untuk saudara-saudara semua dan harapan saya saudara tetap ada dalam keadaan baik-baik saja, baik jiwa maupun raga, khususnya roh saudara-saudara sekalian. Haleluya, saya akan berbicara pada kita mengenai penakluk rintangan dari 1 Yohanes pasal 4. Kita membaca beberapa ayat dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya ajak teman-teman untuk bisa memberikan perhatian pada bagian kitab yang akan kita kupas ini. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 4. Saya akan membaca ayat Alkitab ini untuk saudara-saudara semua. Saudara boleh memberikan perhatian. Demikian kalimat firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ibu dan bapak, saudara-saudara sekalian, apabila kita memperhatikan dan merenungkan ungkapan kalimat demi kalimat yang tertuang dalam ayat bacaan kita barusan ini tadi secara cermat, maka kita akan menemukan bahwa apa yang dicatat dalam ayat Alkitab ini ialah sedang menyampaikan kepada kita sekalian bahwa setiap kita orang-orang yang percaya, kita adalah penakluk-penakluk rintangan. Apa yang dicatat dalam ayat Alkitab ini ingin menyampaikan kepada kita sekalian bahwa setiap kita yang percaya, kita adalah penakluk-penakluk tantangan. Itulah yang sedang ingin disampaikan oleh ayat Alkitab ini. Nah saudara, barangkali kita bertanya dari mana kita mengetahui bahwa apa yang dicatat dalam ayat Alkitab ini ialah ingin menyampaikan pada kita sekalian bahwa setiap kita yang percaya pada Yesus Kristus adalah penakluk rintangan. Setiap kita yang percaya pada Yesus Kristus adalah penakluk tantangan. Dari mana kita tahu bahwa itulah yang sedang ingin disampaikan oleh ayat Alkitab ini? Kita mengetahuinya dari ungkapan kalimat yang dicatat dalam ayat 4, ayat bacaan kita barusan tadi, yakni kalimat yang berbunyi begini: kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Perhatikan kalimatnya berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kata roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia adalah menunjuk pada bagaimana setiap orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang disebut sebagai penakluk rintangan. Kata roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, kalimat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus adalah penakluk tantangan. Itulah sebabnya mengapa kalimatnya berkata roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kata roh itu dalam terjemahan bahasa Inggris disebut sebagai spirit, saudara-saudara. Spirit juga bisa diartikan sebagai kekuatan.
Jadi dengan kata lain, ayat Alkitab ini juga bisa memberikan makna kepada kita bahwa kekuatan yang ada di dalam diri kita adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Apakah itu kekuatan tantangan? Apakah itu kekuatan masa-masa sulit? Apakah itu kekuatan sakit penyakit? Bahkan kekuatan-kekuatan kegelapan apapun yang mencoba datang untuk menghentikan kita, untuk mencoba mengubur kita, bahkan untuk mengkacau balaukan hidup kita. Alkitab memberitahukan bahwa kekuatan yang ada dalam diri kita, roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh atau kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini. Kalau kekuatan atau roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh atau kekuatan apapun yang ada dalam dunia ini, bagaimana mungkin orang-orang percaya bisa takluk pada yang namanya rintangan? Bagaimana mungkin orang-orang yang percaya pada Kristus bisa kalah pada apa yang namanya tantangan, pada apa yang namanya masa-masa sukar, apalagi pada apa yang namanya masa-masa sulit? Saudara, kalau roh dan kekuatan yang ada dalam diri saya dan dalam diri saudara orang-orang percaya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, roh apakah yang dimaksud? Tentu roh yang dimaksud yang ada dalam diri saya dan dalam diri saudara, yang kekuatannya jauh melebihi kekuatan roh apapun yang ada dalam dunia ini. Roh itu adalah roh Allah, roh itu adalah Roh Kudus. Itu sebabnya setiap orang percaya harus menyadari keberadaan atau kehadiran roh Allah yang luar biasa ini di dalam diri setiap orang. Apabila setiap kita orang-orang yang percaya menyadari, memahami kekuatan roh yang hebat yang ada dalam diri kita, yakni roh Allah itu sendiri, Roh Kudus, yaitu roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, roh yang membangkitkan Kristus dari dalam kubur. Kalau kita menyadari roh yang samalah yang ada dalam diri setiap kita, maka seharusnya saudara akan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi yang namanya tantangan, dalam menghadapi yang namanya kesulitan, dalam menghadapi yang namanya masa-masa sukar. Saudara akan melihat semua hal-hal ini datang sebagai hal yang bisa saudara tangani. Saudara tidak melihat ini sebagai sosok yang menakutkan, yang jauh lebih besar dari saudara. Sebab saudara kini mengerti bahwa ada kekuatan yang jauh lebih dahsyat, yang tidak ada bisa menyamai kekuatan apapun di dunia ini, yaitu kekuatan roh Allah. Itulah yang ada di dalam diri saya dan di dalam diri saudara. Karenanya sebagai orang-orang yang percaya, mari menjalani kehidupan ini dengan menyadari adanya Roh Kudus dalam diri setiap kita. Hadapi setiap tantangan, selesaikan setiap masalah, terobos setiap persoalan. Saudara, Allah menyertai kita, dan kemudian Allah yang akan memberikan kepada kita kemenangan. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kitab Kejadian pasal yang pertama yang membicarakan mengenai kisah penciptaan bapak dan ibu saudara-saudara, yang dicatat dalam ayat 26 sampai dengan ayat 28, Alkitab itu memberitahukan kepada kita bahwa ketika Allah menciptakan langit, bumi serta segala isinya, Tuhan Allah sendiri telah menetapkan untuk seluruh ciptaannya memiliki potensi bertumbuh, berkembang, bahkan bertambah-tambah. Tuhan Allah sendiri telah menetapkan apakah itu pada yang namanya tumbuh-tumbuhan, apakah itu pada yang namanya hewan atau binatang-binatang liar, apakah itu kepada apa yang namanya manusia. Kepada seluruh ciptaan Allah ini, Allah telah menetapkan kepada mereka untuk bertumbuh, untuk berkembang, serta untuk bertambah-tambah. Yang menariknya ibu bapak saudara-saudara terkasih, berbeda perintah Allah kepada manusia secara khusus. Kepada manusia tidak hanya diberi perintah untuk bertambah-tambah, untuk berkembang dan bertumbuh. Alkitab, kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayat 26 sampai 28, di sana melaporkan bahwa perintah Allah kepada manusia adalah di samping untuk bertumbuh, di samping untuk berkembang, di samping untuk bertambah-tambah, Allah juga memberi perintah kepada mereka supaya mereka berkuasa dan menaklukkan bumi serta segala sesuatunya.
Ini membicarakan bahwa apa yang ada di dalam diri saya dan di dalam diri saudara adalah sesuatu yang luar biasa yang telah Allah tetapkan sejak dari semula. Kita harus paham Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui peristiwa penciptaan Allah telah menetapkan kita untuk bisa bertambah-tambah. Bukan hanya untuk bertambah-tambah, tetapi juga untuk berkembang, untuk menerobos, bahkan untuk mengalami hal-hal yang luar biasa, yaitu berkuasa dan menaklukkan segala sesuatunya. Allah tidak pernah merancang dan menciptakan kita untuk kemudian ketika kita ada di satu titik lalu kita berhenti. Kita tidak bisa lagi menerobos, kita tidak bisa lagi melakukan sesuatu, kita tidak bisa lagi mengalami hal-hal luar biasa. Allah tidak merancang kita atau menciptakan kita dengan sedemikian rupa. Yang Allah lakukan adalah kita telah diberikan kemampuan, disertai dengan berbagai-bagai potensi, bahkan diisi dengan berbagai-bagai kemampuan, yaitu kemampuan untuk bergerak, kemampuan untuk bertambah, kemampuan untuk bertumbuh, kemampuan untuk berkembang. Bahkan bukan hanya kemampuan untuk bertumbuh, bergerak, berkembang, tetapi kepada kita juga telah diberikan kemampuan untuk menerobos halangan-halangan yang ada, untuk menerobos setiap rintangan dan tantangan-tantangan yang ada. Bahkan kita juga telah diberikan kemampuan untuk berkuasa dan menaklukkan segala sesuatu. Karenanya saya dorong ibu bapak saudara-saudara, hadapi dan tangani suasana-suasana sulit yang ada, terobos tembok-tembok penghalang yang ada. Saudara lihatlah, di dalam diri saudara terdapat berbagai potensi-potensi hebat. Di dalam diri kita terdapat potensi-potensi luar biasa. Kita harus menggalinya, kita harus menggunakannya dan harus menerapkannya. Saudara barangkali bertanya, pada saat kapankah kita harus menerapkan, menggunakan, mengambil semua potensi-potensi hebat, kemampuan-kemampuan luar biasa yang telah Allah taruh dalam diri kita sejak dari semula. Pada saat-saat saudara membutuhkan keberhasilan dalam menghadapi tantangan, membutuhkan keberhasilan dalam menghadapi rintangan, membutuhkan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang hebat, hal-hal yang menarik, hal-hal yang menakjubkan. Tatkala saudara membutuhkan hal-hal ini datang dalam hidup saudara, saudara harus menarik semua potensi itu keluar dari dalam diri saudara. Saudara harus mengambil semuanya. Bahkan dalam situasi-situasi sulit seperti inilah, saudara seharusnya menerapkan semuanya dan memperlihatkan kepada musuh-musuh kita, kepada situasi-situasi yang ada, bahwa kita adalah orang yang telah dirancang oleh Allah untuk berkembang, untuk menerobos, untuk berkuasa, dan untuk menaklukkan. Saya berdoa saudara melihat kemenangan demi kemenangan terjadi di masa-masa sulit ini. Biarlah hal-hal luar biasa datang dalam setiap langkah keluar dan masuk saudara. Walau orang lain barangkali berkata tidak akan mungkin bisa berhasil, orang lain barangkali berkata ini tandanya bahwa kita tidak akan bisa maju berkembang lagi, orang-orang lain akan berkata barangkali bahwa kita tidak akan pernah bisa naik lagi. Tapi ketahuilah ibu bapak saudara-saudara, walau dalam perjalanan kehidupan kita selalu ada kekuatan-kekuatan yang berusaha untuk menahan kita. Dalam perjalanan hidup yang kita jalani selalu ada kekuatan-kekuatan yang berusaha untuk menahan kita supaya kita tetap tinggal di dalam kekalahan, supaya kita tetap tinggal di dalam permasalahan, supaya kita tetap tinggal di dalam kegagalan. Tetapi dengar Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang datang, kekuatan mereka bukanlah kekuatan yang melampaui kekuatan yang ada pada kita. Kekuatan yang ada dalam diri saya dan dalam diri saudara adalah kekuatan yang melampaui kekuatan-kekuatan yang datang dan yang ada dari dunia ini. Karenanya teroboslah, hadapilah, lihatlah kemenangan. Kemenangan akan datang dalam hidup kita. Dengar Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah orang yang tidak akan pernah bisa dibatasi oleh kekuatan apapun. Pengaruh kita akan tetap bertambah, kemajuan-kemajuan akan tetap kita dapatkan. Bahkan kita akan mencapai capaian-capaian yang jauh melampaui gelar-gelar yang kita miliki, melampaui kekuatan-kekuatan alamiah yang kita miliki. Sebab Allah ada dalam diri kita, Roh Allah ada dalam diri kita. Bukankah Alkitab berkata Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apapun yang dirancang orang untuk menjatuhkan saudara,
apapun yang dirancang oleh musuh, oleh kekuatan iblis untuk menahan saudara, untuk menggagalkan saudara, Allah yang luar biasa bisa menggunakannya dan menjadikannya bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan bagi saudara, bagi setiap kita. Hei sahabat-sahabat terkasih, Indonesia, seluruh dunia telah berkali-kali berhadapan dengan yang namanya virus sebenarnya. Dunia pernah berhadapan dengan virus MERS. Dunia pernah berhadapan dengan virus SARS. Bahkan ada juga yang disebut dengan virus flu burung dan lain sebagainya. Kalau virus-virus yang lalu saja bisa ditangani dengan baik, virus-virus yang lalu saja bisa diselesaikan dengan baik, saya percaya virus corona yang satu ini akan ditangani dengan baik oleh orang-orang, oleh alat-alat Tuhan, oleh anak-anak Tuhan. Apapun yang datang di depan ini bukanlah hal yang sukar untuk kita terobos, asal saya dan saudara menyadari hadirnya Roh Kudus dalam diri saudara. Hadirnya Roh Allah itulah yang menjadikan kita menjadi berbeda dari orang rata-rata, yang menjadikan kita berbeda dari kebanyakan orang. Karenanya teruslah bergerak, karena Allah ada dalam hidup kita. Dengar Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan terakhir sebelum saya tutup, yang perlu saya dan saudara lakukan saat-saat seperti ini adalah singkirkan cara berpikir yang terbatas. Saya ulang sekali lagi, singkirkan cara berpikir yang terbatas. Kenapa saya bicara yang perlu kita lakukan hari-hari ini, saat-saat ini adalah menyingkirkan cara berpikir terbatas? Kalau saudara memperhatikan apa kata Alkitab, perhatikan Bilangan pasalnya yang ke-6 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Tolong dibaca satu orang. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Alkitab memberitahukan bahwa Tuhan akan memberkati kita. Alkitab memberitahukan bahwa Tuhan akan melindungi kita. Alkitab memberitahukan bahwa Tuhan akan menyinari kita dengan wajahnya, bahkan akan mewarnai seluruh hidup kita dengan kasih karunia-Nya. Oleh karena Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan melindungi kita dan membuat wajahnya bersinar atas kita, serta mewarnai hidup kita dengan kasih karunia. Kalimat-kalimat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana saya dan saudara dapat menjangkau kemenangan-kemenangan yang besar. Bagaimana saya dan saudara dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak pernah kita impikan. Bagaimana saya dan saudara dapat mengalami kesempatan-kesempatan untuk memperluas pengaruh kita, untuk membuat hari-hari kita menjadi hari-hari yang menakjubkan, menjadi hari-hari yang luar biasa. Sebab wajahnya menyinari saya dan menyinari saudara. Oleh karena Tuhan membuat wajahnya menyinari kita, itu berarti Tuhan akan mengizinkan kita untuk menjangkau hal-hal menarik, hal-hal yang luar biasa yang ada di depan, termasuk dalam masa-masa sulit ini. Karenanya singkirkan pola pikir terbatas ini kawan. Singkirkan pola pikir yang berkata tidak mungkin kita bisa bertahan lagi. Singkirkan pola pikir yang berkata tidak mungkin kita bisa bangkit lagi. Singkirkanlah pola pikir yang berkata tidak mungkin ekonomi kita bisa naik kembali. Singkirkanlah pola pikir yang berkata tidak mungkin kita bisa sembuh lagi. Singkirkanlah pola pikir yang berkata ini adalah tanda, ini adalah akhir, bahwa kita sudah tidak bisa mengalami promosi, mengalami peningkatan, mengalami kemajuan. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudara, jauh di balik apa yang tidak bisa dilihat oleh mata, Tuhan telah memberikan kepada kita hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Bahkan Dia memberikan Roh-Nya di dalam kita, sehingga kita bisa mengalami hal-hal hebat, bertahan. Bahkan kita bisa berkemenangan. Bukan hanya bertahan, berkemenangan, berhadapan dengan masa-masa sulit. Masih ingatkah saudara, ketika masa-masa sulit, krisis yang sangat besar berkepanjangan melanda seluruh dunia pada saat zaman Nabi Elia hidup? Ketika Elia berkata tidak akan turun hujan kecuali aku mengatakannya. Lalu Alkitab itu menjelaskan maka 3,5 tahun lamanya hujan tidak turun.
Bukan hanya bangsa Israel yang mengalami kelaparan akibat apa yang disampaikan oleh Elia, tetapi Elia sang nabi yang luar biasa ini pun akhirnya mengalami krisis, mengalami kesulitan. Tetapi dengar baik-baik saudara-saudara, dari sekian banyak nabi-nabi yang dicatat dalam kitab Perjanjian Lama, Nabi Elia adalah satu-satunya nabi yang saya lihat dalam Alkitab dipelihara Allah secara berkali-kali melalui makanan pada saat masa-masa kesukaran. Di tepi sungai Kerit Allah mengirimkan burung gagak untuk membekali Elia, memberikan kebutuhan-kebutuhan Elia di tepi sungai Kerit. Setelah sungai Kerit kering karena kemarau yang berkepanjangan, Allah mengirimkan seorang janda Sarpat yang juga terbatas dalam keadaan makanan dan minuman. Tetapi Allah mampu memelihara Nabi Elia melalui seorang janda miskin yang ada di Sarpat. Tidak cuma di situ Bapak Ibu, itu kali kedua Elia dipelihara oleh Allah secara langsung. Pada saat Isabel mengintimidasi Elia, Alkitab memberitakan maka Elia berlari putus asa dan minta supaya dia diakhiri hidupnya. Dipanggil oleh Tuhan Allah. Lalu apa yang terjadi tatkala Elia tidur di bawah pohon arar? Malaikat datang membangunkan Elia dan meminta Elia makan, karena malaikat telah membawakan roti bakar beserta dengan air minum. Dan itu dilakukan malaikat 2 kali, saudara-saudara. Ini menjelaskan bahwa orang-orang yang percaya pada Allah, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan Allah akan mendapatkan perlakuan-perlakuan istimewa, akan mendapatkan perlakuan-perlakuan yang luar biasa. Di saat semua orang tidak mengerti lagi mana jalan keluar, orang-orang yang percaya pada Allah akan melihat pemeliharaan dahsyat dari Tuhan Allah. Yang percaya tepuk tangan pada Tuhan Allah. Karenanya dengar, bagian saya dan bagian saudara adalah singkirkan cara pikir yang terbatas itu. Singkirkan cara pikir kelas rendahan itu. Singkirkan cara pikir orang-orang berdosa itu. Singkirkan semuanya. Sadarilah bahwa ada roh yang tidak terbatas yang ada dalam diri saudara. Izinkan terakhir Ibu Bapak, izinkan saya mengatakan kepada saudara sekalian apa yang saya ketahui dari Alkitab tentang kita semua. Alkitab berkata soal saya dan saudara, orang-orang yang percaya. Alkitab berkata bahwa kita adalah orang-orang berbakat. Kita adalah orang-orang yang punya potensi. Kita adalah orang-orang yang memiliki banyak kemampuan. Kita adalah orang-orang penerobos. Kita adalah orang-orang yang tidak dapat ditahan, tidak dapat dihentikan. Kita adalah orang-orang yang bisa melakukan perkara-perkara besar, bahkan bisa melakukan perkara-perkara menakjubkan. Rasul Paulus, dia ada dalam tahanan. Ketika Rasul Paulus berada dalam tahanan Bapak Ibu, kekuatannya, pengaruhnya tidak pernah bisa ditahan. Alkitab mengatakan walau Paulus dalam penjara, tetapi dia tetap menyampaikan surat-surat. Dia menulis banyak hal di balik jeruji penjara dan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Tulisan-tulisan Rasul Paulus yang kita baca sampai hari ini sebagian besar ditulis pada kala dia berada di dalam penjara, bukan? Dengar kawan, walau kita harus di rumah sementara ini, di rumah aja sementara ini, dengar, itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Temukan semua potensi hebat, lakukan karya-karya luar biasa tatkala saudara sedang berada di rumah. Kerjakan banyak hal ketika saudara berada di rumah. Barangkali posisi ketika kita diminta di rumah aja adalah kesempatan bagi kita untuk meluangkan banyak waktu membaca dan menghabiskan kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru. Mengajak keluarga, mengajak anak-anak membacanya pasal demi pasal setiap hari. Bukan hanya membaca Alkitab, tapi juga kita menggali, belajar banyak buku dan lain sebagainya. Pergunakan kesempatan-kesempatan yang ada. Lahirkan karya-karya besar walau kita berada di balik ruang tamu dan lain sebagainya. Itulah yang dilakukan oleh seorang yang bernama Nelson Mandela. 27 tahun lamanya dia berada dalam penjara, tetapi Nelson Mandela terus melakukan perjuangannya di balik penjara. Kenapa mereka melakukan karya-karya hebat ini walau mereka sedang berada di dalam tahanan secara fisik? Mereka tidak boleh keluar secara fisik. Tetapi dengar, mereka menyadari bahwa mereka adalah orang yang berbakat. Mereka menyadari mereka adalah orang yang berpotensi. Mereka menyadari mereka adalah orang yang luar biasa. Dari balik jeruji besi,
mereka mengerjakan karya-karyanya, melepaskan pengaruh-pengaruhnya. Hal yang sama yang saya harapkan terjadi pada seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada. Lakukan hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa, doakan hal-hal ajaib terjadi dalam hidup kita, sehingga saudara menyadari bahwa saudara ada di dunia ini untuk menaklukkan rintangan, bukan untuk dikalahkan oleh rintangan. Tuhan memberkati kita.